Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan NIM 22579.011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun materi yang saya akan bawakan pada video kali ini mengenai keberlanjutan dalam logistik, praktik dan inovasinya. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yang pertama yaitu mengenai logistik keberlanjutan, yang kedua prinsip keberlanjutan, yang ketiga alasan pengadaan keberlanjutan dalam logistik, yang keempat pentingnya keberlanjutan logistik, dan yang kelima praktik keberlanjutan logistik, dan yang terakhir inovasi dalam keberlanjutan logistik. Materi yang pertama yaitu mengenai logistik keberlanjutan. Sustainable logistik atau logistik keberlanjutan adalah pendekatan terhadap manajemen dalam pengiriman barang yang mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses operasionalnya, baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aliran barang, layanan, serta informasi seputar dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Keberlanjutan dalam logistik merupakan dua komponen yang bisa dikatakan hal yang sangat perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnis. Keberlanjutan logistik ini merupakan konsep yang semakin populer di era modern karena berkaitan dengan prioritas global. Konsep ini mengacu pada upaya mengoptimalkan proses logistik dengan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, masyarakat, maupun perusahaan itu sendiri. Ada banyak cara untuk mengatur dan mengadaptasi proses logistik agar berkelanjutan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara tersebut secara tuntas. Materi kedua yaitu mengenai prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di masa depan juga terjamin. Ada 3 pilar dalam prinsip keberlanjutan. Yang pertama yaitu lingkungan atau planet, mengacu pada pengurangan jejak karbon dan meminimalkan limbah. Yang kedua, sosial atau masyarakat, mewakili kegiatan yang melayani dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, ekonomi, tujuan dan keuntungan. Selain pendapatan aktual, hal ini juga berkaitan dengan kejujuran dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan peraturan dan regulasi. Suatu kegiatan dianggap benar-benar berkelanjutan ketika ketiga elemen tersebut dipertimbangkan dan didukung secara setara. Materi yang ketiga, alasan pengadaan keberlanjutan dalam logistik. Poin pertama, logistik berkelanjutan melindungi lingkungan. Logistik berkelanjutan berarti menghadapi tantangan ekologi dan melindungi bumi dan manusia yang tinggal di dalamnya. Solusi robotik dan perangkat lunak cerdas membuat rute transportasi di dalam dan di luar gudang menjadi lebih efisien, mengurangi emisi CO2 dan menghemat energi. Selain itu, industri logistik juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara bijak dan menghindari produksi limbah. Penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan atau sistem retrofit adalah 2 contohnya. Poin yang kedua, logistik berkelanjutan menghemat biaya. Logistik berkelanjutan membuat tindakan menjadi menguntungkan dan efisien dalam jangka panjang, mengoptimalkan aktivitas logistik serta proses gudang dan distribusi, menurunkan biaya operasional sekaligus menghemat biaya energi dan personel. Pada saat yang sama, perencanaan transportasi cerdas berperan membantu lingkungan dengan mengurangi jumlah mil kosong yang ditempuh, menggunakan ruang gudang secara efisien, dan menerapkan sistem manajemen gudang yang cerdas juga membantu menurunkan biaya penyimpanan dalam jangka panjang. Poin yang ketiga, meningkatnya permintaan pelanggan akan keberlanjutan. Untuk bertahan di pasar saat ini, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam bisnis sangatlah penting, karena pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu lingkungan dan tanggung jawab sosial
telah meningkat secara signifikan. Pelanggan lebih memilih perusahaan yang memproduksi dan pemasok produk dan layanan mereka secara berkelanjutan. Perusahaan yang memberikan transparansi mendapatkan pelanggan baru, membangun hubungan yang solid dengan pemasok, dan memenangkan loyalitas jangka panjang dari pelanggan saat ini. Poin yang keempat, persyaratan hukum berarti lebih banyak keberlanjutan dalam bidang logistik. Pemerintah dan otoritas di tingkat nasional dan internasional menerapkan peraturan dan standar yang semakin ketat untuk mendorong praktik ekonomi berkelanjutan. Mengintegrasikan praktik logistik berkelanjutan berarti Anda akan dapat mematuhi peraturan dan regulasi yang semakin meningkat, mengikuti konsekuensi hukum, dan terus menjalankan bisnis tanpa harus terus-menerus memenuhi tuntutan hukum baru. Materi selanjutnya, pentingnya keberlanjutan logistik. Ada beberapa poin yang saya bahas. Yang pertama yaitu menurunkan emisi secara keseluruhan. Setiap mil perjalanan sama dengan tambahan gas rumah kaca di atmosfer. Seseorang dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan untuk mesin atau rute pengiriman yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, mengurangi limbah. Selain bahan bakar, kendaraan pengangkut dan mesin lainnya memiliki suku cadang yang dapat mengalami keausan seiring berjalannya waktu. Dengan solusi ramah lingkungan, harapan hidup material ini akan meningkat. Contohnya, logistik berkelanjutan yang sederhana namun efektif untuk hal ini adalah penerapan tanpa kertas. Poin selanjutnya yaitu selaras dengan peraturan. Sejak istilah keberlanjutan menjadi populer, banyak kebijakan telah dirancang dan dijadikan undang-undang di berbagai negara. Kegagalan untuk memenuhi aturan-aturan berarti denda, hukuman, dan bahkan tanggung jawab pidana. Poin selanjutnya, meningkatkan hubungan pelanggan. Masyarakat mengharapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang mereka dukung. Dan dengan munculnya media sosial, praktik baik akan dihargai oleh jutaan orang. Sebaliknya, keputusan yang buruk akan dihindari dalam sekejap. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya keuntungan. Memang benar, go green bisa memakan biaya yang cukup mahal, namun dengan manajemen logistik berkelanjutan yang baik, perusahaan akan memperoleh laba atas investasi yang besar dalam jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu praktik keberlanjutan logistik. Menemukan keseimbangan yang baik antara kecepatan, biaya, dan kendala, serta nilai-nilai lingkungan dan sosial dapat menjadi salah satu tantangan. Namun, berbagai perusahaan besar telah memulai melakukan upaya ini dengan mengintegrasikan sistem yang tercantum di bawah ini. Yang pertama yaitu memanfaatkan data, jadikan transparan. Data harus menjadi inti operasi Anda. Mendigitalkan hal ini dan berbagai informasi dengan orang-orang yang bekerja dengan Anda akan memastikan efisiensi dan mendorong transparansi. Contoh kasus digital inventaris gudang melalui barcode dan sensor. Yang kedua itu lacak rute pengiriman dan pengiriman dengan sistem navigasi. Yang ketiga, gunakan alat atau aplikasi berteknologi tinggi untuk berkoordinasi dengan pemasok lain. Poin yang kedua, berinvestasi pada mesin yang lebih ramah lingkungan. Memilih sumber bahan bakar yang lebih baik atau mengupgrade ke model baru mungkin memerlukan banyak biaya pada awalnya. Namun, selain kepatuhan, Anda akan segera menuai keuntungan dari investasi Anda. Contoh kasusnya, diesel lebih murah, namun CO2-nya 13% lebih banyak dibandingkan gas atau biofuel. Pilih opsi terakhir untuk perlindungan lingkungan dan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, sewa kurir sepeda untuk pengiriman kecil. Dan contoh kasus yang ketiga itu pertimbangkan untuk membeli mobil listrik untuk armada Anda atau pilih kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Poin selanjutnya itu pergi ke lokal.
Ini adalah salah satu cara termudah untuk mengurangi jejak karbon di seluruh rantai pasokan. Karena semuanya dekat, Anda dapat meminimalkan kebutuhan transportasi Anda. Contohnya, pertama itu pilih pemasok lokal untuk kebutuhan outsourcing. Yang kedua, memiliki gudang pop-up tempat pelanggan dapat mengambil produk mereka. Adapun poin-poin inovasi dalam keberlanjutan logistik, yang pertama, teknologi ramah lingkungan dan kendaraan listrik. Salah satu perubahan paling signifikan dalam logistik keberlanjutan adalah meluasnya adopsi teknologi ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik. Yang kedua, bahan bakar alternatif dan efisien energi. Sementara kendaraan listrik mendapatkan momentumnya, perusahaan logistik juga menjajaki bahan bakar alternatif seperti hidrogen, gas alami, dan biofuel untuk menggerakkan armada mereka. Bahan bakar ini menghasilkan lebih sedikit emisi dan dapat diperoleh dari sumber yang berkelanjutan. Selain itu, mengoptimalkan rute dan menerapkan praktik hemat energi di gudang dan pusat distribusi membantu mengurangi jejak karbon dalam operasi logistik. Poin yang ketiga, transparansi rantai pasokan dan pelaporan berkelanjutan. Transparansi rantai pasokan menjadi prioritas utama bagi penyedia logistik dan pelanggan mereka. Perusahaan semakin menuntut transparansi dalam rantai pasokan mereka untuk memastikan bahwa produk diperoleh dan diangkut dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, inovasi logistik dan pengemasan melingkar. Logistik sirkular adalah konsep yang mempromosikan daur ulang, perbaikan, dan penggunaan kembali produk dan bahan dalam rantai pasokan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memperpanjang siklus hidup barang. Perusahaan semakin banyak berinvestasi pada sistem logistik terbalik yang memfasilitasi pengembalian, perbaikan, dan penggunaan kembali produk, sehingga mengurangi kebutuhan akan produksi transportasi baru. Baik, dari beberapa penjelasan saya di atas, kita akan menarik kesimpulan masa depan logistis yang lebih ramah lingkungan. Masa depan logistik berkelanjutan memang menjanjikan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kesadaran terhadap masalah lingkungan yang terus meningkat, perusahaan logistik berkomitmen untuk menemukan praktik dan solusi inovatif yang mengurangi dampaknya terhadap planet ini, mulai dari kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif hingga transparansi rantai pasokan dan logistik sirkular. Industri ini secara aktif mengubah dirinya untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan merangkul tren dan inovasi ini, penyedia logistik tidak hanya memenuhi permintaan pelanggan mereka, namun juga berkontribusi terhadap bumi yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Logistik berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, itu adalah jalan ke depan. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.